Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Resa Ristiana dengan NPM 21106310700036. Nah, di sini aku akan mempresentasikan salah satu materi tentang pengelolaan pendidikan, yaitu pengelolaan keuangan pendidikan. Pengertian pengelolaan keuangan. Menurut Dediknas di tahun 2000, pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan dan ketatausahaan keuangan meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu substansi pengelolaan sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Tujuan pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Dan yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, yang pertama yaitu transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan atau kepercayaan orang tua, masyarakat, dan pemerintahan dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya. Yang ketiga, yaitu efektivitas. Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kuantitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi karakteris by quantitative output menurut Garnier 2004. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output atau antara daya dan hasil. Dan yang terakhir yaitu dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. Tugas pengelolaan keuangan sekolah. Dalam pelaksanaan, pengelolaan keuangan menganut asas pemisah tugas antara fungsi otorisator, ordinator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordinator adalah pejabat yang berwenang untuk pengujian dan pemerintahan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan bendaharawan adalah pejabat yang berwenang untuk penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Nah, tugas-tugasnya yaitu yang pertama, pengelolaan untuk perencanaan perkiraan. Yang kedua, pengelolaan memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya. Yang ketiga, pengelolaan kerjasama dengan pihak lain. Dan yang terakhir yaitu penggunaan keuangan mencari sumber dananya. Nah, kemudian di sini ada sumber-sumber keuangan sekolah. Yang pertama yaitu dana dari pemerintah, yang kedua dana dari orang tua siswa, yang ketiga dana dari masyarakat, yang keempat dana dari alumni, yang kelima dana dari peserta kegiatan, dan yang terakhir dana dari kegiatan wirausaha. Kemudian yaitu proses pengelolaan keuangan di sekolah. Musdarsyah Sinungan menekankan pada penyusunan rencana atau planning di setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisa banyak aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan. Adapun prosesnya yaitu yang pertama, perencanaan anggaran. Yang kedua, strategi mencari sumber dana sekolah. Yang ketiga, penggunaan keuangan sekolah. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi anggaran. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban. Kemudian yang terakhir yaitu penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS.
Prinsipnya yaitu meliputi menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah, menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu dan masalah utama ke bidang yang luas, menyelesaikan analisis kebutuhan, memprioritaskan kebutuhan, mengonsultasikan rencana aksi yang dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.